Pemirsa, hanya 4 dari 100 perusahaan yang didirikan berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Penyebab kegagalan ini bukan karena para pengusahanya tidak menguasai keterampilan teknis. Bukan juga mereka kurang bekerja keras. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis. Mengelola bisnis artinya bicara tentang managerial skill. Mulai saat ini saya membawakan How to be the world class manager. Untuk memberi pencerahan kepada Anda bagaimana caranya menjadi the world class manager. Program ini sudah diikuti oleh 10.000 manajer, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara Asia Pasifik. Sekarang hadir di Niaga TV untuk Anda. Jangan lewatkan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Iqbal dalam acara World Class Manager yang akan memberikan informasi tentang bagaimana menjadi seorang manajer kelas dunia dan mampu mengoptimalkan sebuah perusahaan atau bisnis Anda sendiri. Nah, tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yang merupakan coach dan juga trainer, dan beliau juga merupakan presiden dan master trainer di Human Plus Institute. Langsung saja kita sambut dengan Coach Armala. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat nih. Baik, khusus pada episode kali ini kita akan membahas tentang personal productivity ya. Ya. Erat kaitannya seperti episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang time management. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin Silakan. bisa disebutkan apa sih itu yang disebut dengan personal productivity? Ya. Jadi kita ada dua kata di sini, ada personal dan ada productivity. Oke, ada dua kata, baik. Ya, saya ambil dari yang belakang dulu, productivity. Ya. Ya. Banyak orang menganggap bahwa productivity itu hanya milik pekerja, milik buruh. Ini konsep yang keliru. Oke, keliru. Ya, karena produktivitas itu milik semua orang, milik manajer, milik juga business owner. Oke. Gitu ya. Jadi produktivitas milik semua orang. Baik. Nah, bicara tentang personal productivity, Ya. kenapa? Karena sebagai seorang manajer, kita melakukan banyak hal. Ya. Ada banyak hal yang harus kita kelola. Sebelum kita mengelola yang lain, ada mengelola pekerjaan, mengelola orang lain, mengelola sumber daya. Ya. Kita harus bisa mengelola diri kita dulu. Oke, berangkat dari diri sendiri Betul. dulu ya. Jadi bicara tentang personal productivity adalah bicara tentang bagaimana kita mengelola diri. Baik. Ya, jadi kalau saya definisikan, personal productivity itu adalah seni mengelola diri sendiri. Seni mengelola diri Bagaimana cara kita mengelola pikiran, bagaimana kita mengelola kebiasaan-kebiasaan, Ya. sikap, perilaku, dan tindakan kita. Oke, Nah, itu konsep dari personal productivity. konsepnya seperti itu ya. Baik, personal productivity adalah sebuah seni ya. Seni, betul. Baik, nah seni untuk menjadi yang ideal seperti apa? Nah, yang ideal seperti apa? Yang ideal adalah effort yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil yang kita peroleh. Oke. Jangan sampai kita kerja keras, tapi hasilnya tidak ada. Ya. Gitu ya. Jadi yang ideal kalau kita kalau kita membelanjakan uang seharga Rp200.000, maka hasil yang kita peroleh juga nilainya harus sebanding dengan yang 200.000 itu. Gitu. Jangan sampai kita membeli kemahalan. Gitu. Nah, konsep diri juga sama seperti itu. Ya. Kita mengeluarkan waktu selama 1 jam, kita mengeluarkan energi seberapa besar, kita menggunakan sumber daya seberapa banyak. Ya. Nah, hasil dari yang kita lakukan itu juga harus sebanding. Gitu. Jangan sampai timpang, jangan sampai effort yang kita berikan itu lebih tinggi dibanding dengan hasil. Nah, jadi tingkat ini yang mau kita seimbangkan. Oke, harus Bicara diseimbangkan. tentang ideal, bicara tentang seperti Oke, ini. baik. Jadi ini brainstorming awal kita, jadi biar lebih memacu adrenalin dulu ya, memacu Betul, semangat dulu ya. betul, Baik, betul. mungkin bisa dilanjutkan nih Pak, personal productivity, apakah ada langkah-langkah untuk menjadi idealnya? Iya. Atau ada tools-tools yang harus diperlukan atau seperti apanya? Ya, betul. Saya sering menemukan teman-teman manajer yang terjebak di dalam pekerjaan rutinitas. Oke. Ya, jadi dia bekerja itu saja dan bahkan dia bekerja sangat sibuk sekali.
Oke, super Atau sibuk. saya juga menemukan banyak business owner yang sering mengeluhkan tentang para manajernya, para supervisornya. Ini saya punya manajer kerjanya nggak maksimal. Para supervisor saya kurang bekerja keras. Oke. Sementara supervisor dan manajer mengeluh sebaliknya. Saya udah kerja mati-matian, bekerja 12 jam satu hari, tapi masih aja dianggap nggak maksimal oleh bos Timpang ya, saya. sebaliknya. Timpang, betul, Oke. betul. Nah, apa yang salah? Ya, apa yang salah Gitu. sebenarnya? Nah, yang salah adalah bisa jadi benar dia bekerja keras, tapi yang dia lakukan itu kontribusinya kecil terhadap Oke. pencapaian atau goal-goal yang ingin diharapkan oleh perusahaan, gitu. Nah, seringkali para manajer ini bekerja di dalam satu siklus yang memang yang sifatnya rutin, Ya. gitu ya. Jadi setiap hari yang dia lakukan itu aja terus, gitu. Padahal seorang manajer itu bukan untuk melakukan pekerjaan rutinitas. Karena pekerjaan yang sifatnya rutinitas itu idealnya dilakukan cukup oleh seorang staff, bukan oleh seorang manajer. Oke. Terlalu mahal bayarannya kalau manajer hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin. Oke, nggak sebanding sebenarnya. Nggak sebanding, Iya, betul. iya, iya. Jadi manajer itu berpikir apa yang harus dilakukan. Oke. Kemudian lakukan. Setelah itu menjadi rutinitas, kasihkan ke bawahannya. Pikirkan lagi, apalagi. Setelah punya yang rutin ini kasihkan lagi. Oke. Gitu. Itu seharusnya seorang manajer. Oke, siklusnya harus seperti itu Betul, ya. betul. Baik. Jadi memang penting sekali pemirsa ya. Jadi seorang manajer memang harus merencanakan apa yang harus dibangun ya, sehingga itu menjadi pekerjaan lebih mudah dan Iya. tentunya hasil yang dilakukan atau yang dicapai juga lebih optimal ya nantinya. Iya, Ya. betul, Baik, betul. mungkin alangkah apa lagi nih sebenarnya yang harus kita biar seimbang nih coach. Ya, nah biasanya mereka tidak punya prioritas. Oke. Ya, jadi manajer yang terjebak di dalam pekerjaan rutinitas itu dia tidak bisa memprioritaskan apa yang harus dilakukan. Nah, ada juga manajer yang karena dia tidak bisa menyusun prioritas, artinya semuanya urgent dan important, penting dan mendesak. Semuanya ya. Semuanya penting. Oke. Itu bisa dipastikan karena dia tidak menyusun prioritas, karena dia tidak membuat perencanaan dengan baik. Oke. Karena itu di episode sebelumnya kita sudah diskusikan bahwa betapa penting membuat perencanaan itu. Ya, benar. Karena kalau kita tidak direncanakan, semuanya akan menumpuk di satu titik dan semuanya akan urgent dan important, akan penting dan mendesak. Nah, kalau pada saat situasi seperti itu, siapapun manajernya pasti akan kesulitan mengelola dirinya. Oke, Gitu. baik. Jadi memang bahaya sekali menunda pekerjaan-pekerjaan. Tapi kadang ini memang ada yang seorang manajer memang yang menjadikan hal ini menjadi gampang gitu ya coach. Jadi by insting, jadi memang merasa hal ini dapat dilakukan atau mungkin bisa dilakukan nanti gitu. Iya, Itu bagaimana betul. ini, Ya, coach? ini salah satu sikap yang keliru dari seorang manajer, di mana ia seringkali menggampangkan kepada persoalan. Ya, Dia juga kadang-kadang menunda-nunda pekerjaan. Ya, ini menggampangkan, ya nanti sajalah, Ya. nah gitu ya. Padahal nanti kan ada pekerjaan yang lain, gitu. Ya, jadi betapa pentingnya kita menyusun prioritas. Prioritas Ya, dulu jadi ya. kata kuncinya yang ingin saya sampaikan adalah sebagai seorang manajer tidak boleh terjebak di dalam pekerjaan rutinitas. Dan yang kedua, harus menyusun prioritas di dalam aktivitas pekerjaan kita. Oke. Seperti Seperti itu. itu ya. Jadi tentukan prioritas yang memang ini menjadi hal yang urgent ya. Ya. Karena memang tidak semuanya urgent sebenarnya. Tapi memang ada hal-hal yang kecil yang menurut mereka urgent gitu ya. Betul, Coach. betul. Nah, itu seperti apa nih? Jadi menyadarkan kita sebagai karyawan sebenarnya sendiri sudah ingin menyadarkan banget gitu. Iya. Tapi kadang-kadang masih belum bisa sesuai gitu. Ini bagaimana ini? Ya, ini nah sesi ini juga kita ingin memberikan penyadaran Oke, kepada teman-teman, penyadaran. kepada Iya. pemirsa Betul, gitu betul. ya, bahwa betapa pentingnya kita membuat perencanaan. Oke. Sehingga segala sesuatu yang kita rencanakan itu akan kita kontrol. Kita punya aktivitas di dalam 1 minggu sudah kita rencanakan. Jauh-jauh hari sudah kita prediksi. Oke. Sehingga bisa kita minimalkan sesuatu yang sifatnya urgent dan important. Oke. Yang mendesak dan penting itu. Karena semua sudah kita atur.
Ini akan kita lakukan kapan, ini akan kita lakukan kapan. Ya, jadi seorang manajer itu harus sudah punya perencanaan minimal 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan Ya, ya. jadi 1 bulan ke depan apa yang harus kita lakukan sudah tertata, sudah direncanakan. Dengan cara seperti itu kita akan mudah mengorganisir, mudah mengelola apapun. Oke, jadi proses perintis ini memang ada jangkanya dan memang harus dilakukan secara bertahap juga ya. Betul. Pentingnya perencanaan. Baik, akan kita lanjutkan tapi saat lagi tetap saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara World Class Manager masih membahas tentang personal productivity. Nah, tadi kita sudah bahas seluk-beluk atau awalan dari personal productivity ya. Masuk kepada langkah-langkahnya nih. Nah, kemudian saya pengen membahas dulu satu poin nih. Kalau misalkan seorang manajer yang baru ditugaskan pada sebuah perusahaan yang memang baru masih merintis nih. Harus berapa lama dia harus terlibat dalam proses ya sibuk-sibuk atau merintis ini? Apakah ada waktu idealnya atau memang harus berkutat terus nih sampai dengan kalau nggak ada dia perusahaan nggak jalan gitu? Seperti apa? Konteksnya baru membangun ya? Konteksnya baru membangun, betul. Tergantung si manajer itu dia pegang jabatan apa. Apakah dia pegang satu unit yang kecil, atau dia pegang satu departemen, atau dia satu divisi, atau satu perusahaan. Ruang lingkupnya. Baik. Ya, kita bicara ruang lingkup yang lebih besar lah ya. Ruang lingkup yang lebih besar. Ya, misalnya dia sebagai seorang general manager lah, ya, yang pegang satu perusahaan yang baru dirintis. Nah, idealnya 6 bulan sampai maksimum 12 bulan dia harus sudah bisa meletakkan pondasi-pondasi di dalam bisnis tersebut. Oke, prosesnya ya. Dia sudah harus bisa menciptakan sistem, dia sudah harus bisa menyusun SOP, dia harus sudah mulai melatih orang-orangnya. Ya, jadi dalam 1 tahun itu waktu yang menurut saya cukup ya untuk sebuah bisnis yang baru mulai. Baru mulai, oke. Setahun ini yang idealnya seperti itu ya? Iya. Tidak ada angka ideal memang. Tidak ada angka ideal. Tidak ada angka ideal. Jadi tergantung juga ini bisnisnya skopnya seperti apa, gitu ya. Kalau memang masih sangat kecil, mungkin 3 bulan juga selesai, gitu ya. Kalau misalnya ya omsetnya baru puluhan juta, ya at least 3 bulan mestinya sudah rapi, gitu. Jadi untuk awal dulu sebenarnya 3 bulan ini sudah cukup ya? Sudah cukup. Betul. Baik. Nah, kemudian tadi kita sudah bahas ini yang untuk perusahaan yang baru berkembang gitu. Betul. Kemudian kalau misalkan ini berkelanjutan gitu. Iya, kalau perusahaannya sudah berdiri lama gitu ya. Ya. Ini juga sekali lagi tergantung ruang lingkupnya. Tergantung ruang lingkupnya. Baik. Nah, namun bicara tentang waktu memang tidak ada standar harus berapa lama karena ada banyak sekali faktor yang terlibat di sana. Ya, benar. Kekompleksannya juga bisa dilihat. Namun yang paling penting adalah kita bisa memetakan masalah. Ya, jadi kita coba petakan dulu dari masalah-masalah itu disusun ada berapa sih masalahnya, gitu ya. Kalau ternyata masalahnya hanya bisa dihitung ya nggak lebih dari 10, mestinya kita bisa selesaikan itu dengan cepat. Tapi kalau masalahnya ada ratusan misalnya, ya kita harus menyusun prioritas. Kalau satu hari kita selesaikan satu masalah, ada ratusan berarti kita perlu waktu at least 3 bulan, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada pedoman waktu, namun yang paling penting adalah kita bisa petakan masalah itu. Jadi kreativitas memetakan masalah. Kreativitas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seringkali manajernya tidak tahu masalah. Dia tidak bisa mengidentifikasi masalah, gitu. Itu masalah klasik gitu ya. Jadi masalah gitu. Masalah ya. Masalah di mana si manajernya tidak bisa memahami masalah. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang manajer di sebuah perusahaan yang cukup ternama sebenarnya. Ya. Di luar negeri apa di dalam negeri? Di dalam negeri. Di dalam negeri. Di waktu itu di Bekasi. Saya masuk ke sebuah perusahaan yang sudah sangat terkenal. Saya datang sebagai seorang konsultan. Kemudian saya mendapati di situ ada seorang manajer yang sangat sibuk. Ya, dia sendiri sibuk. Dia waktu itu sebagai factory, dia sudah udah di senior manager. Belum factory director, tapi sudah hampir mendekati director lah posisinya. Hampir ya. Nah,
Setiap hari dia sangat-sangat sibuk. Jadi dari pagi hari, meskipun jam kerjanya dari jam 8, tapi dia jam 7 itu sudah datang ke pabrik. Dan rata-rata dia baru pulang jam 10. Jadi bayangkan dari jam 7 sampai jam 10. Dan itu terus menerus. Nah, si manajer tersebut merasa bahwa dia sibuk. Sibuknya luar biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sedang berada dalam masalah. Oke, Gitu. nggak sadar sebenarnya. Nggak sadar. Iya. Gitu. Nah, akhirnya saya datang dan saya coba melakukan observasi. Sebenarnya ada masalah di mana sih? Kenapa waktu dia sampai sibuk? Ya, kalau konteksnya baru, dia manajer baru sedang membenahi, mungkin saya bisa maklum. Tapi ini dia sudah lama di sana. Dan itu sudah berlangsung tahunan seperti itu. Nah, kemudian saya observasi. Saya minta izin sama atasannya dia. Saya bilang ke presiden direktur, saya mau observasi. Saya bilang ada yang nggak beres nih dengan dia gitu. Ya, kemudian saya juga kepada yang bersangkutan saya minta izin juga dan dia memberikan izin. Jadi saya melakukan observasi dari dia mulai datang sampai dia pulang, saya ada di sampingnya dan saya catat setiap menit apa sih yang dia lakukan. Dan memang luar biasa sibuknya. Pagi hari dia udah ngecek ke pabrik, dia melihat, memperhatikan apa yang terjadi tadi malam, ada masalah apa, dia coba selesaikan apa yang tadi malam ada masalah. Kemudian ketika jam kerja sudah mulai masuk, teleponnya tidak pernah berhenti berdering, bunyi terus, krangkring, saya nguping. Ya, kemanapun dia pergi saya ada di sampingnya kecuali ke kamar mandi saya nggak, gitu ya. Baik. Saya yang ini ada komplain, Pak. Barang yang kemarin dikirim bermasalah. Dia datang ke orang quality kirim orang ke sana untuk melakukan sortir gitu. Kemudian dia terima komplain lagi dari customer yang lain, yang dia komplain tentang pengiriman lah, tentang apalah. Jadi hari-harinya memang sibuk. Nah, setelah yang lain semua pada pulang, biasanya setelah sholat maghrib, baru dia bisa duduk di mejanya dia. Tenangnya setelah mulai maghrib. Tenang, betul. Setelah orang lain pada pulang, setelah maghrib, setelah teleponnya tidak lagi berdering, baru dia bisa duduk dan dia baru bisa bekerja sebagaimana seorang manajer. Padahal dia sudah lelah. Sudah seharian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu ia lakukan. Sudah terkuras ya. Itu yang saya bilang dia terjebak di dalam pekerjaan rutinitas. Jadi saya menemukan disitulah masalahnya dia. Di situ gitu. Terjebak di rutinitas. Terjebak di dalam rutinitas. Baik. Nah, kemudian saya coba lacak lagi. Ya. Apa sih yang membuat dia seperti itu gitu ya. Nah, saya mulai petakan. Oh, ini dia. Jadi awalnya saya mau melakukan observasi selama 1 minggu. 1 minggu. Tetapi dalam 3 hari saya sudah temukan. Singkat ya, Pak. Singkat ya. Betul. Akhirnya ya ketika saya tanya kenapa semua customer harus kamu ladenin? Ya customer itu kan raja. Jadi saya wajib melayani mereka, saya wajib memberikan perhatian kepada mereka. Saya bilang iya raja, tapi ada yang salah, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya minta izin ke presiden direkturnya, minta laporan keuangan. Saya bilang coba saya minta 2 tahun terakhir laporan tentang penjualan per customer. Kemudian saya mendapatkan printannya, dari situ saya ketemu. Nah, teori Pareto di sini berlaku. Pareto bilang 80% hasil disebabkan oleh 20% usaha. Nah, saya juga menemukan ternyata bahwa 80% omset perusahaan itu dihasilkan oleh 20 customer. Jadi 20 customer bisa menghasilkan 80 omset, 80% omset. Ini yang saya pegang. Akhirnya saya coba cari siapa 20% customer ini. Dan saya bilang ke si manajer ini, bos, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi mengurusi customer di luar yang 20% ini. Bos hanya boleh mengurusi yang 20% ini. Oh nanti begini. Nggak apa-apa, saya bilang. Nanti dia nggak kasih order lagi, nggak apa-apa. Orang omsetnya cuma sedikit daripada saya bilang kamu setiap hari selalu sibuk. Ya akhirnya dia mengikuti saran saya. Handphonenya diganti, handphone yang ini dikasihkan ke resepsionis yang sortir, dan nomor barunya hanya diberikan kepada 20% customer itu. Tadi itu ya. Karena memang sudah ketahuan dialah yang memberikan kontribusi terbesar. Dan setelah hanya menghandle 20% customer ini saja,
produktivitasnya langsung naik. Wah, luar biasa. Manajer ini luar biasa kinerjanya jadi bagus. Dan sejak itu dia bekerja sampai jam 5 saja. Jadi dia jam 8 baru datang, jam 5 dia sudah bisa pulang. Bahkan hari-hari dia sudah mulai longgar. Itu kejadiannya rasanya sudah lebih dari 10 tahun yang 10 lalu. tahun yang lalu ya. Tapi berterima kasihnya sampai sekarang. Masya Allah. Gara-gara personal productivity. Gara-gara dia terjebak di dalam pekerjaan rutinitas. Jadi luar biasa sekali nih Pak ya. Jadi pentingnya memprioritaskan atau perencanaan yang memang kita harus betul-betul cari apa yang menjadi prioritas. Kemudian itu yang kita fokuskan gitu ya. Betul. Baik, semakin menarik nih pemirsa. Jadi kita mungkin akan lanjutkan ke konsep Pareto. Tapi kita harus jeda dulu ya. Baik pemirsa, tetap saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, masih dalam acara World Class Manager dan juga masih bersama dengan Coach Armala. Tadi kita sudah bahas tentang personal productivity yang dilengkapi dengan contoh kasus tadi ya. Betul. Jadi bagaimana memang peran prioritas ini sangat memboosting sebuah kinerja perusahaan ya, apalagi kinerja manajer. Nah, boleh dilanjutkan nih. Saya masih penasaran tentang konsep Pareto tadi. Jadi Pareto itu nama orang. Ya, dia Vilfredo Pareto, seorang ahli ekonomi dari Italia. Jadi prinsip ini mengatakan bahwa untuk banyak kejadian dari keseluruhan usaha 80% hasil disebabkan oleh 20% usaha. Sedangkan 80% usaha sisanya hanya memberi kontribusi hasil sebesar 20%. Gitu ya. Nah, kita harus bisa menemukan pekerjaan apa saja yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu menyita waktu, tapi akan memberikan kontribusi besar kepada hasil yang ingin kita capai. Efektif. Betul. Nah, dalam bahasa gagahnya ini disebut sebagai critical driver. Critical driver. Betul. Apa sih poin-poin yang kalau kita kerjakan ini dampaknya dahsyat, kira-kira begitu. Nah, kita harus menemukan. Jadi cara yang paling sederhana adalah coba list semua pekerjaan kita. Sehari-hari saya apa sih kerjaannya? Coba di data aja. 1, 2, 3, mungkin Anda ketemu puluhan pekerjaan, mungkin ada ratusan. Kemudian setelah Anda list, itu pilih. Mana yang memang pekerjaan-pekerjaan ini dampaknya luar biasa. Nah, kita fokus ke situ saja. Karena bisa jadi kita banyak sekali aktivitas yang sering kita lakukan, tapi dampaknya kecil kepada apa yang kita harapkan. Nah, sebagai seorang manajer, kita harus fokus saja ke sini. Seperti prinsip Pareto tadi. 20% pekerjaan menghasilkan 80% hasil. Nah, kita fokus ke 20% ini. Jadi kalau satu hari kita punya waktu 8 jam, 20%-nya itu berapa jam? Anggaplah 2-3 jam. Nah, kita maksimalkan 2-3 jam ini, kita lakukan, kita fokus ke sana. Namun yang kita lakukan memang critical driver. Yang dahsyat efeknya. Gitu. Nah, kita fokus ke situ. Yang lain-lain itu biasanya hal-hal sepele. Mungkin bisa diwakilkan atau bisa diwakilkan, bisa didelegasikan, bisa kita kesampingkan, gitu. Ya, di dalam. Nah, ini yang sering kali menjebak kita. Ya, itu yang sering kali banyak orang, banyak manajer, banyak supervisor yang terjebak untuk melakukan pekerjaan yang 80% ini. Betul. Ya. Kalau pemirsa familiar dengan konsep 4DX, 4 disiplin eksekusi. Ya. Nah, di situ ada dibahas tentang whirlwind, angin puting beliung bahasa Indonesianya. Angin puting beliung itu yang 80% itu. Jadi kita sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya menyita waktu saja. Gitu. Tapi dampak kepada hasil kita sangat kecil. Nah, kita harus cari critical driver kita apa. Ya, jadi mari kita lihat ruang lingkup pekerjaan kita apa, bisnis kita apa, list pekerjaan kita. Ya, susun. Hari Senin biasanya kita mengerjakan apa? Berapa lama? Terus susun sampai dari pagi sampai sore. Hari Selasa dari pagi sampai sore terus.
Ya, coba dalam 1 bulan terakhir apa aktivitas yang sering kita lakukan. Kemudian dari sana kita petakan mana sih critical driver ini. Nah, kalau kita bisa fokus ke sini, kita fokus kepada apa namanya critical driver ini, ya sudah kita lakukan saja di sini. Gitu. Dan kita harus betul-betul fokus, kita harus betul-betul konsentrasi, bebaskan gangguan-gangguan. Ya, ini kiat yang paling sederhana. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, insya Allah sebagai seorang manajer kita akan menjadi manajer yang produktif. Bukan manajer yang sibuk setiap saat. Iya, iya. Bukan yang terjebak pada rutinitas ya. Betul, betul. Baik. Nah, satu hal yang menarik nih, Coach. Kalau misalkan tadi kan kita sudah sempat bahas yang perusahaan baru berkembang tadi, gitu ya kan. Nah, untuk yang 20% sebenarnya 20% ini karena memang baru berkembang, gitu ya kan. Jadi 20% ini sebenarnya kurang apa cukup untuk yang perusahaan baru berkembang ini? Gini, baru berkembang justru biasanya lebih banyak pekerjaan. Iya, benar. Nah, tapi di antara banyak pekerjaan itu, kita juga harus pilih mana yang critical driver. Iya. Ya, yang critical driver itu apa? Yang prinsip-prinsip. Membangun sistem yang penting malah seringkali nggak dikerjakan oleh manajer. Malah sibuknya mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi tugas utama manajer ketika bisnis baru itu adalah membangun sistem. Membangun sistem. Ya. Bagaimana supaya alur dari A ke B efektif, efisien, seperti apa? Itu yang dipikirkan. Itu yang dipikirkan, gitu ya. Kemudian bagaimana menyiapkan orang-orangnya agar bisa melakukannya dengan baik. Jadi kita fokus ke situ. Fokusnya lebih ke sistem dulu nih ya. Ke sistem dulu. Dari awal itu idealnya kita sudah bicara tentang sistem. Gitu. Mumpung masih kecil. Ya, lebih mudah handle-nya daripada sudah besar. Gitu. Iya. Jadi memang sistem ini perlu disusun dulu, nanti kalau takutnya memang kalau sudah besar penyesuaiannya agak sulit nanti ya. Betul. Nah, kalau misalkan kemudian kita udah bahas nih tentang sistem Pareto yang memang usaha yang 20% bisa menghasilkan dampak yang optimal ya. Baik. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang 20% kan pasti harus kita list dulu nih, Coach ya. Kemudian apa saja yang menjadi langkah-langkah? Apakah ini semua cocok di semua perusahaan? Baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun yang bidang menjual barang-barang itu bagaimana ini, Coach? Ini applicable untuk semua jenis pekerjaan, untuk semua jenis bisnis. Gitu. Yang paling penting di dalam kita menemukan yang critical driver tadi adalah kita jangan terjebak ke dalam micromanage. Micromanage itu adalah kita memiliki perhatian terhadap detail pekerjaan. Ya, kadang-kadang seorang manajer tidak harus masuk sampai terlalu detail. Kadang-kadang ya ada juga memang aktivitas yang kita harus masuk sampai detail, tapi tidak semua pekerjaan harus detail. Gitu ya. Jadi jangan memberi perhatian terlalu detail kepada semua jenis pekerjaan. Ya. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah jangan terlalu memberi perhatian yang terlalu besar pada hal-hal kecil. Hal-hal kecil ya? Ya, hal-hal kecil yang menyebabkan para manajer terjebak dalam micromanage. Hal-hal yang sifatnya sepele. Udahlah yang sifatnya sepele kasih bawahan kita yang mengerjakan. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan micromanage adalah mengatur hal-hal kecil yang sebenarnya bukan menjadi urusannya. Mengatur hal kecil yang sebenarnya nggak perlu diurusin gitu. Iya, betul gitu ya. Jadi di dalam aktivitas itu sering manajer terlalu campur tangan. Misalnya begini, kita mau apa ya? Katakanlah mau membeli barang. Udah kita cukup sebutkan saja kriteria barangnya seperti apa, spesifikasinya apa. Kalau kita tahu merek apa saja yang kita rekomen dan budgetnya berapa, udah. Urusan negosiasi, urusan mencari supplier, ya udah kasih delegasikan gitu. Kadang-kadang kita pengen nyari sendiri, itu kan menyita waktu gitu kan. Nah, yang itu kan itu yang saya maksud dengan hal-hal yang sifatnya sepele. Mendingan yang urusan begitu-begitu kasih ke bawahan, baru kasih ke kita. Datanya sudah ada, tinggal kita yang putuskan nanti mau beli yang mana. Gitu. Misalnya contohnya ya, teknisnya seperti itu. Betul. Baik.
Jadi kita sudah membahas nih bagaimana contoh kasus memprioritaskan segala sesuatu dan tidak terjebak dengan rutinitas. Contohnya tadi rutinitas yang kecil ya. Akan kita bahas selanjutnya, tapi kita harus jeda dulu. Tetap saksikan terus World Class Manager hanya di Niaga TV. Kembali lagi pemirsa dalam acara World Class Manager, masih membahas tentang personal productivity. Nah, kita sudah singgung beberapa materi yang memang sangat menarik sekali nih Coach ya, yang memang harus dimiliki oleh setiap manajer, khususnya bagi para owner yang ingin membangun usahanya, baik yang berkembang ataupun yang sudah berlangsung sekian lama. Nah, tadi kita sudah bahas tentang Pareto ya, prinsip Pareto ya, yang bagaimana ini adalah 20% effort yang menghasilkan 80% hasil yang maksimal, betul, yang optimal ya. Betul. Nah, kemudian harus di list dulu kan tadi ya, kita harus list apa saja yang harus kita kerjakan, yang mana yang memang prioritas, dan kemudian setelah kita dapat apa yang harus dilakukan dan kapan waktu terbaik harus menjalankannya, bagaimana ini? Nah, kasus yang tadi ya, yang saya cerita manajer yang sibuk tadi, kan dia baru bekerja itu setelah yang lain pulang. Ya. Setelah maghrib dia baru bekerja. Ya. Padahal dia sudah capek kan? Dia terporsir. Dia berada dalam satu titik di mana dia sudah turun. Nah ini keliru. Ya, ada di dalam ilmu apa ya ininya? Teorinya begini. Ya, ada disebut dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian. Ya. Jadi ritme sirkadian ini ditemukan oleh Franz Halber. Dia meneliti tentang siklus tubuh manusia. Jadi dari siklus tubuh manusia ini ya. Jadi siklus tubuh manusia, kapan dia peak performannya, kapan dia turun, dia mempelajari. Nah, karena itu ketika kita sudah menemukan critical drivernya, ini penting nih harus saya kerjakan. Tadi masih bakal tanya, kapan kita mengerjakannya? Kapan waktu yang terbaiknya? Sesuaikan dengan ritme sirkadian kita. Jadi siklus dari tubuh kita. Siklus tubuh kita. Ya, dalam keadaan normal, jadi ritme sirkadian itu di-set oleh sinar matahari. Ya, biasanya kalau kita melihat siklusnya, pagi hari itu adalah titik terbaik, titik puncak. Pagi hari dari jam 7, jam 8, jam 9, 10 dia tinggi. Kemudian jam 11 itu mulai turun dan berada dalam titik terendah itu jam 12 siang. Jam 12 siang. Jam 12 siang itu titik terendah. Karena itu di seluruh dunia jam istirahat siang mesti jam 12. Benar. Ini asumsi saya. Mungkin berpedoman kepada ritme sirkadian ini. Ya, kalau kita lihat di dunia manapun istirahat siang itu selalu jam 12. Betul. Karena memang ritme sirkadian bilang siklus terendah kita berada di jam 12 siang. Kemudian kita sudah makan siang, jam 1 naik lagi. Tapi naiknya tidak setinggi di pagi hari. Naik lagi tapi sedikit sekali. Dan kemudian kita turun lagi. Ke bawah. Semakin turun. Nah, jadi rata-rata siklus terbaik kita dalam keadaan normal itu pagi hari. Antara jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Itu adalah waktu kita berada di dalam titik terbaik. Karena itu lakukanlah critical driver yang 20% tadi pada saat ini. Itu akan optimal. Ya, udah pekerjaannya memang penting dan kita melakukan pada saat kita lagi fresh, maka itu hasilnya akan sempurna. Optimal ya. Jangan dilakukan pada hal-hal yang dimana kita lagi titik terendah. Itu keliru. Itu kemungkinannya kita lagi tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, nggak bisa mikir, bisa jadi seperti itu. Dan dipaksakan. Dan hasilnya nggak akan tetap tidak akan optimal. Gitu ya. Jadi saya juga selalu menyarankan kepada teman-teman, kepada pemirsa juga saya sarankan dari jam 8 sampai jam 11 itu adalah waktu terbaik kita. Waktu produktif. Waktu sangat produktif. Ya, lakukan pekerjaan-pekerjaan penting di sana. Dan jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting di situ. Mungkin yang 20% tadi termasuk di waktu produktif tadi ya Pak ya? Ya, pekerjaan yang tidak penting ya ketemu dengan supplier yang sifatnya hanya nggak terlalu penting lah istilahnya. Ya, hanya soal harga, soal apa itu
biasakanlah after lunch. Gitu ya. Makanya pagi hari itu selalu gunakan untuk hal-hal yang sangat penting. Baik. Nah, kuncinya hanya itu saja. Kuncinya hanya itu ya. Betul. Jadi bicara tentang personal productivity itu kuncinya adalah kita menemukan critical driver, menemukan pekerjaan-pekerjaan penting apa saja yang perlu kita kerjakan sendiri, dan dikerjakan pada waktu yang tepat. Kalau berdasarkan ritme sirkadian tadi ya, di pagi hari itu tadi. Pagi hari tadi ya. Nah, ini juga saya sering ketemu nih ya. Jadi begini. Sebenarnya ide gagasannya dari orang lain, bukan dari saya. Ketika saya menyampaikan konsep ini kepada beberapa manajer di perusahaan klien, ada manajer yang bertanya kepada saya, Pak, kalau begitu lembur sore hari nggak efektif dong. Saya langsung berpikir, benar. Saya bilang, kalau melihat ritme sirkadian, ini benar. Bagaimana kalau kita uji coba lemburnya pagi hari? Langsung saya setuju. Oke, kita coba. Kita uji coba selama 1 bulan. Lembur dari jam berapa lemburnya? Nah, jadi begini. Jadi di sebuah perusahaan manufaktur waktu itu kalau ada lembur wajib. Lembur wajib itu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Setiap hari ada lembur karena memang jam kerjanya long shift. Jadi dari jam 8 ke jam 8. Dengan konsep ini manajer tadi cerdas sekali, dia langsung menangkap karena kalau berdasarkan siklus mestinya ini tambah turun. Sementara kalau pagi hari dia bagus. Dia mengusulkan itu kepada saya dan kita bilang oke, kita coba. Akhirnya dimundurkan. Jadi jam kerjanya itu dari jam 5 pagi ke jam 5 sore. Pada awalnya memang karyawan keberatan. Pak, yang bener aja, masa kita kerja jam 5 pagi gitu kan. Kita uji coba aja selama sebulan gitu kan. Kita tahu ini nggak lazim. Tapi ini kita dalam rangka uji coba. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu gitu. Akhirnya dicoba selama 1 bulan dan memang berdampak. Produktivitasnya berbeda. Luar biasa ya. Iya, produktivitasnya berbeda. Dan bagusnya lagi, ternyata karyawan lebih nyaman. Pak, iya Pak, ternyata lebih enak kerja dari jam 5 pagi, jam 5 sore. Cocok karyawannya. Jadi dari selesai sholat subuh dia bisa langsung berangkat kerja. Gitu ya. Jadi setelah dicoba selama 1 bulan itu karyawan nyaman dan produktivitas perusahaan jadi baik, meningkat ya. Dan ada bonus tambahan. Bonus tambahannya biaya listrik jadi turun. Benar. Kenapa? Karena jam 5 sampai jam 8 itu waktu beban puncak, tarifnya 2 kali lipat. Itu yang tidak dirasakan oleh perusahaan gitu. Jadi dari hasil uji coba itu ternyata benar. Akhirnya saya banyak gunakan juga di klien-klien yang lain. Ini bisa jadi acuan juga. Bisa jadi acuan. Baik. Jadi lemburnya kita tarik di awal. Ditarik di awal ya. Nah, itu manfaat personal productivity. Jadi nyebar kemana-mana. Gara-gara merubah ini dampaknya ke personal, ke perusahaan, ke karyawan yang lain. Jadi betapa pentingnya personal productivity ini. Baik sekali. Jadi ini sangat faktor yang memang sangat penting sekali ya. Jadi karena memang kalau misalkan usia jam-jam produktif tadi memang kita dipergunakan secara benar dan sesuai, targetnya itu pun akan optimal gitu ya. Baik. Terkait dengan ritme sirkadian tadi, apakah ini cocok untuk semua siklus atau memang hampir semua orang punya mirip-mirip. Paling variannya hanya sedikit. Varian itu penyimpangannya. Misalnya begini, Mas Iqbal kalau nyetir mobil, ada jam ngantuk nggak? Jam berapa? Jam-jamnya mungkin siang mungkin. Ya, jam 2, jam 3 ya. Ya rata-rata orang ya jam ngantuknya jam segitu. Ya, jadi itu berarti pada saat titik terendah. Ya, coba pemirsa juga coba perhatikan. Kalau lagi nyetir mobil ada jam-jam paling berat, paling ngantuk. Berarti itulah titik terendah. Itu ritme sirkadian. Jadi ritmenya pun kita bisa tahu dari kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, jadi ini konsep ini ada semua di buku How to Be Great Manager. Jadi ini sudah lengkap di sini. Ada lengkap dibahas di sana. Jadi sangat lengkap pemirsa. Jadi How to Be a Great Manager ada informasi tentang
ritme sirkadian Tentang tadi ritme ya? sirkadian, Oke. tentang personal productivity ada semua di sana. Oke, jadi sudah lengkap di sini pemirsa insya Allah ya. Baik, tak terasa waktu telah mengakhir perjumpaan kita nih Coach. Terima Ya. kasih banyak sekali atas informasi dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup boleh diinformasikan kesimpulan. Oke, ya pemirsa, di episode ini saya bicara tentang personal productivity. Ya. Personal productivity ini bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan diri kita sehingga waktu-waktu yang kita miliki bisa dipergunakan dengan secara maksimal. Ya, ada beberapa konsep tadi, ada tentang konsep Pareto, ada tentang ritme sirkadian. Kalau dua hal ini kita implementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari, hasilnya luar biasa. Beberapa contoh tadi saya sudah berikan dan dampaknya akan langsung berasa. Bukan hanya untuk Anda, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk perusahaan. Oke, jadi seperti itu ya. Betul. Pentingnya personal productivity. Nah, kemudian nih Coach, jadi Ya. bagi pemirsa nih, kalau misalkan ada yang ingin langsung berkonsultasi, bisa nggak ini Coach? Boleh. Boleh. Ya. Baik, bisa menghubungi ke Human Plus Institute-nya kemana nih Coach? Boleh. Ya, kalau ke Human Plus Institute bisa menghubungi ke 0811 Ya. 199 395. Oke, sekali lagi Ya, mungkin biar lebih jelas. 0811 Ya. 199 395. Baik, atau mungkin bagi yang ingin mendapatkan bukunya gitu ya, Iya. bisa langsung ke Coach Mala dengan menghubungi nomor tadi, atau bisa mendapatkan di Niaga TV dengan menghubungi di 0813 29695359. Saya ulangi sekali lagi di 0813 29695359. Jadi segera dapatkan bukunya, pelajari isinya, kemudian praktekkan ya. Ya. Baik, tak terasa waktu telah mengakhiri perjumpaan kita dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Saksikan terus World Class Manager pada hari dan jam yang sama hanya di Niaga TV dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.